لكم بشرى الإجابة والقبول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kitab Safinatun Najah yang sekarang masuk di dalam fasal rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanil iman. Adapun ini pasal menjelaskan tentang rukun iman. Arkanul imani sittatun. Adapun rukun-rukun iman itu ada 6. Sebagaimana telah kita jelaskan di bab sebelumnya di dalam rukun Islam, bahwasanya rukun itu adalah dasar sesuatu. Nah, jadi kalau rukun iman adalah dasar dari iman. Iman itu apa? Iman secara bahasa artinya adalah percaya. Jadi dasar-dasar daripada iman, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, antu'mina billahi, yaitu yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu Tuhan dan Allah itu Esa satu, tiada yang menyekutukannya Allah. Nah, jadi Allah Esa sebagaimana dikutip di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Jadi enggak ada Allah itu dua, Tuhan itu dua, ataupun Tuhan tiga dan semacamnya. Wa malaikatihi, dan percaya juga, beriman juga kepada malaikat-malaikatnya Allah. Siapakah para malaikatnya Allah? Malaikat adalah suatu makhluknya Allah yang diciptakan Allah dari cahaya. Dan mereka bertugas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling dari tugas itu sedikit pun. Kenapa? Karena malaikat itu tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada berapakah jumlah daripada para malaikat? Para malaikat itu jumlahnya banyak dan tiada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana yang harus kita imani ataupun kita hafal itu harus ada berapa? Yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui itu hanya 10 daripada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk mengetahuinya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, dan kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada berapa kitab secara keseluruhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kitab yang diturunkan secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa taala itu totalnya ada 104 kitab. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya 4, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Furqan yaitu kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa rusulihi, dan rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah, beriman kepada utusan-utusannya Allah. Nah, jadi perbedaan Nabi dan Rasul itu apa? Nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diwajibkan Allah untuk menyebarkannya. Tetapi kalau misalkan Rasul itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyebarinya. Dan total Nabi secara keseluruhan itu ada berapa? Ada 124.000 para Nabi. Yang kita ambil nasnya dari kitab Nilur Roja. Ada 124.000 seluruhnya para Nabi. Dan Rasul itu ada berapa? Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti seorang Nabi. Nah, kalau Rasul ada berapa? Rasul ada 313 ataupun ada 315, ada yang bilang 313, 315. Terus yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 25 nabi yang wajib kita ketahui mulai dari Nabi Adam terus hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil yaumil akhiri, dan rukun iman yang kelima yaitu adalah beriman kepada hari akhir. Ini maksud hari akhir di sini adalah mulai kita matinya kita. Akhir kita ada di dunia ini sampai nanti terjadinya hari kiamat. Kita harus mengimaninya kita akan mati.
kita nanti di alam kubur akan ditanya oleh para malaikat, begitu juga nanti terjadinya hari kiamat dan kita akan dibangkitkan lagi, kita harus mengimaninya. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan rukun iman yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah beriman kepada ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Itu semuanya itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya apa? Kita mengimani takdir ini supaya kita tahu, supaya kita lebih bersabar apabila kita tertimpa sesuatu yang tidak baik untuk kita. Kita yakin bahwa Allah yang memberi dan gak mungkin Allah memberi kita tanpa hikmah yang Allah berikan. Begitu juga ketika kita mendapatkan kebaikan, kita mengingat Allah bahwasanya kebaikan ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi cukup sekian daripada pembahasan kita di dalam fasal rukun iman di dalam kitab Safinatun Najah ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لكم بشرى الإجابة والقبول